Pada tanggal 5 Juli 1959, tepatnya 62 tahun yang lalu, terjadi peristiwa dekret presiden di Istana Merdeka. Dekret ini dikeluarkan Presiden Soekarno akibat kegagalan dari Badan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar baru, pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selain itu, adanya desakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, serta rentetan peristiwa politik untuk menyelamatkan negara. Maka, pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan secara resmi di Istana Merdeka, Jakarta. Dekret Presiden merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Sebab, melalui keputusan ini, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan kembali sebagai konstitusi negara. Pemirsa, setelah Republik Indonesia Serikat bubar, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat secara otomatis tidak digunakan lagi. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar sementara. Badan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu tahun 1955, kemudian ditugaskan membuat Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara sesegera mungkin. Namun, hingga tahun 1958, Badan Konstituante tidak kunjung menyelesaikan tugasnya karena pertentangan antar partai. Dalam masa demokrasi parlementer, kabinet jatuh bangun dalam tenggang waktu yang relatif singkat. Hal ini berdampak pada instabilitas pemerintahan. Keadaan ini mencerminkan kekurangmampuan pelaku-pelaku utama demokrasi dalam mengelola pemerintahan negara, minimnya pengalaman dan terpolarisasinya masyarakat dalam kelompok-kelompok ideologis politis yang kuat. Tak ada satu kabinet pun dalam masa demokrasi parlementer ini mampu memberi jaminan untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan pembangunan masyarakat secara memadai, serta fungsi memelihara persatuan bangsa. Dari situs perpustakaan Bappenas, terdapat 3 blok dalam Badan Konstituante. Blok terbesar yakni Blok Pancasila, terdiri dari PNI, PKI, PSI, 2 partai Nasrani, dan beberapa partai nasional kecil lain seperti IPKI. Kemudian Blok Islam, di dalamnya terdapat Masyumi, PNU, PSII, dan PERTI. Selanjutnya Blok Sosial Ekonomi, berisi partai buruh dan murba. Mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda dan sulit mencapai titik temu. Kondisi ini membuat negara terombang-ambing dalam ketidakpastian karena landasan konstitusional tidak jelas. Pada saat yang sama, terdapat desakan agar bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, berlarut-larutnya sidang konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar menjadi alasan bagi Presiden Soekarno untuk mengusulkan rencana tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 serta mengajukan konsepsi Presiden tanggal 22 Februari 1957 yang kemudian diikuti langkah Presiden menyatakan keadaan darurat nasional tanggal 14 Maret 1957 dan akhirnya mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Isi dekret Presiden tersebut yaitu dibubarkannya konstituante, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan yang terakhir, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pemirsa, dekret Presiden mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan perintah harian kepada seluruh anggota TNI Angkatan Darat untuk mengamankan dekret Presiden. Mahkamah Agung membenarkan dekret tersebut. Sementara itu, DPR dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1959 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret ini, mulailah masa demokrasi terpimpin dan berakhirlah masa demokrasi liberal dan sistem parlementer. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi terpimpin mengandung pengertian kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
Yang dimaksud permusyawaratan atau perwakilan adalah MPR sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian, harus dimaknai bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan teknisnya sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Negara memiliki kekuatan hukum untuk menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan. Sebagai tindak lanjut dari Dekret Presiden 5 Juni 1959, maka terbentuklah beberapa lembaga negara, di antaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), serta Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato yang terkenal dengan sebutan Manifesto Politik Republik Indonesia ini oleh DPAS dan MPRS dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Ikuti terus video-video kami selanjutnya dan terima kasih.